Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman bisa mengetahui saya cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya ya. Oke. Video kali ini akan terbahas materi menentukan rata-rata atau mean data kelompok. Ini merupakan bab statistika, materi matematika kelas 12 ya, matematika wajib tepatnya. Oke, silakan disiapkan catatan dan alat tulis supaya teman-teman juga bisa mencatat semua materi yang terdapat di dalam video ini ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana sih menentukan rata-rata atau mean data kelompok dengan rumus dasar ya. Rumus dasarnya itu sebenarnya ada banyak, cuma di sini di video ini akan diambil cara yang termudah ya. Oke, cara yang termudah adalah dengan menggunakan coding atau pengkodean. Oke, jadi X bar itu sama dengan X0 bar, itu rata-rata sementara ya teman-teman. Ditambah dengan sigma Fi dikali Ci, nah, C-nya itu kodenya ya teman-teman. Dibagi dengan sigma F, sigma F itu adalah total datanya, dikali dengan P. P ini adalah panjang kelas. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kita kotai dulu. Ini adalah rumus dasar yang harus teman-teman pergunakan jika menemukan soal yang datanya itu berupa data kelompok, yaitu datanya berupa interval, kemudian disuruh mencari rata-rata. Nah, ini konsep dasarnya seperti ini rumus dasarnya ya. Oke, X0 bar ditambah sigma Fi dibagi sigma F dikali dengan P. Oke, ini Kak Furkon kasih keterangan X bar itu adalah rata-rata data yang kita akan cari teman-teman ya. Oke, X bar itu adalah rata-rata, kemudian ya rata-rata data lah. Oke, ya. Kemudian X0 bar itu adalah apa? Rata-rata sementara. Jadi kita tentukan saat C-nya 0, ya kan, nanti kita kode ya kan, kita kode masing-masing data kita beri kode, kemudian saat C-nya 0 itu berarti saatnya dia itu berupa rata-rata sementara. Oke. Rata-rata sementara. Kemudian ada istilah lagi sigma Fi atau C. C itu adalah sigma F itu yang tiap data ya, frekuensi tiap data, nggak usah Kak Furkon tulis. C itu adalah kode. Jadi kode kita pakai bilangan bulat ya, supaya enak. Jadi 0 makin ke atas makin kecil ya kan, ke bawah semakin besar. 1 2 3 4, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kemudian ada sigma F, itu adalah total datanya berapa. Oke, dari total datanya berapa itu adalah sigma F. Total data ya, teman-teman. Oke. Kemudian ada di situ adalah P. P itu berarti apa? Panjang kelas. Panjang kelas itu batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, ya kan? Itu rumusnya mencari panjang kelas kalau datanya berupa data kelompok. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi rumus dasarnya ini harus teman-teman pahami dulu. Nah, untuk mengaplikasikan ke soal, ini coba kita bahas satu saja contoh soal ya. Di sini kita akan bahas bareng-bareng dan teman-teman bisa memahaminya ya dengan cara menulis ya kan, caranya nanti. Oke, ini Kak Furkon akan bahas satu contoh soal tentang menentukan rata-rata data kelompok atau menentukan mean. Mean itu istilah lainnya dari rata-rata. Oke, ini kita copy paste dulu di sini soalnya. Ini soalnya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini adalah sebuah data yang berupa data kelompok. Mengapa kok Kak Furkon langsung menyimpulkan dia data kelompok? Karena datanya itu berupa interval. Nah, teman-teman lihat di situ 41 sampai 56 sampai 61 dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, gampang sekali. Kita tarik dulu sedikit. Ini. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa pahami di situ apa ada data berat badan, kemudian sudah ada frekuensinya. Kita mau coba nih mencari rata-ratanya data ini tuh gimana, ngitungnya gimana. Pertanyaannya adalah kita disuruh menghitung rata-ratanya data ini, ya kan, rata-rata data berat badan siswa ini. Oke, berat badan sama
frekuensi data yang diberikan, yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Oke, nah sekarang teman-teman perhatikan, kita tentukan dulu rata-rata sementaranya di mana saat C-nya 0. Oke, jadi ini kita buat kolom baru, ya kan, dua kolom, yaitu kolom C sama kolom FI kali CI, ya kan. Jadi setelah kodenya ditentukan, kemudian dikali frekuensinya tiap-tiap itu, kemudian ditotal ya teman-teman ya, nanti sigma FI kali CI, makanya ya rumus dasarnya itu kalau FI kali CI itu di tiap ini dia di tiap data ini ya. Oke, di tiap kelas ini FI kali CI. Kalau sigma FI kali CI ya semuanya, ya kan, di total aja semuanya. Oke. Oke, teman-teman perhatikan di sini kita tentukan yang tengah-tengah aja. Sebenarnya nggak harus tengah ya teman-teman. Jadi bebas sebenarnya menentukan rata-rata sementara, tapi yang paling enak adalah yang tengah. Soalnya apa? Soalnya nanti bisa saling menghilangkan antara yang kecil dengan yang besar. Nah, negatif tambah plus nanti. Biar ngitungnya nggak banyak-banyak teman-teman. Oke. Semakin ke atas semakin kecil ya, semakin ke bawah semakin besar. Seperti ini. Kemudian kita kalikan teman-teman ya. Jadi kita kalikan FI kali CI. Ini masing-masing kita kalikan teman-teman ya. Oke, kita kalikan yuk, pelan-pelan yuk. Jadi ini 4 dikali min 3 berapa? 4 kali min 3 min 12. Oke. Jadi ini teman-teman perhatikan yang saat C-nya sama dengan 0. Ini Kak Furkon kasih keterangan. Ini tak kasih kotak ya. Inilah yang disebut saat dia rata-rata sementaranya. Jadi rata-rata sementaranya kita mencari hanya di satu kelas saja, yaitu saat C-nya sama dengan 0. Inilah apa kecepatan dari rumus ini ya. Jadi ini rumus yang paling cepat menurut Kak Furkon. Sebenarnya ada mencari titik tengahnya masing-masing juga ada, kemudian mencari manual juga ada. Jadi ada 3. Tapi teman-teman apa yang sering digunakan itu yang ini. Soalnya yang paling cepat. Gunakan rata-rata sementara dan kode pengkodean. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Di sini F kali C, FI kali CI kita hitung. Jadi ini 4 kali min 3 berapa yuk? Berapa? Min 12 kan? Oke. 3 kali min 2 min 6. 6 kali min 1 berapa? Min 6. 15 kali 0 0. 11 kali 11 kali 1 11. 6 kali 2 itu 12. 5 kali 3 itu 15. Oke, sudah ketemu semua. Kemudian teman-teman bisa mentotalnya ya, menjumlahkan yang frekuensi dengan F kali C-nya. Jadi kita jumlahkan 2, soalnya kita butuh ini. Yang C-nya nggak usah ya kan. Kita jumlahkan yang F kali C. Kemudian yang F juga kita jumlahkan. Ini yang kita butuhkan kan sigma F dengan sigma FI kali CI. Dua ini yang kita butuhkan teman-teman. Kita total dulu. Di sini hasilnya berapa? Yang sigma F dulu, ini hasilnya berapa yuk? 40 ya teman-teman. Oke, 40. Kemudian ini sigma F ya teman-teman. Sigma F nya sama dengan 40. Kemudian yang ini juga kita total min berapa itu? Min 24 ya, ditambah dengan 38. Berarti positif ya, positif 14 ya. Oke. Bentar, Kak Furkon tuliskan di sini 14 ya. Oke. Kita hitung dulu aja ya. 15 tambah 12 3 27 tambah 11 38. Oke, kita hitung aja ya. Oke, 23 tambah 15 yuk 38. Oke, dikurangi 24 berapa? 14 ya. 4 8 kurangi oke 14. Oke. Jadi ini 14 teman-teman. Jadi sigma F kali C itu kita sudah nemu yaitu 14. Oke. Jadi paham ya teman-teman ya. Oke, ada sih ini 14. Oke. Ini adalah sigma FI kali CI, ya kan? Sigma FI kali CI. Ini adalah sigma FI kali CI. Sudah dapat kita 14. Nah, kemudian kita butuh apa lagi? Satu lagi yang belum dapat kita, yaitu panjang kelas. Panjang kelasnya kita gunakan kelas terserah, karena panjang kelas dari semua data kelompok itu wajib sama ya. Kalau nggak sama nanti datanya itu belum benar ya kan. Kalau data kelompok sudah disajikan dalam interval dan datanya itu panjangnya itu pasti sama, panjang kelasnya maksudnya ya. Oke, panjang kelasnya adalah misalkan kita pakai kelas yang atas sendiri ya kan, 41 45 berarti 45 dikurangi 41 ditambah 1 gitu ya, hasilnya sama dengan 5. Oke, jadi 5 ini P nya.
Oke. Nah, ini sudah ketemu semua teman-teman yang apa yang kita butuhkan untuk mencari rata-rata data kelompok. Ternyata sudah ada semua ya kan. Sigma F-nya ada, sigma FI juga ada, panjang kelas ada, semuanya ada. X0-nya itu kita hitung sendiri ya. Tengah-tengahnya 56 dan 60 kan 58 ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja ya X0-nya. Oke. Kita tulis dulu rumusnya. X bar sama dengan X0 bar rata-rata sementara ditambah dengan sigma FI kali CI dibagi sigma F dikali dengan P. Nah, ini rumusnya teman-teman. Kemudian kita tinggal masukkan aja ini P-nya ya teman-teman. Jadi X0-nya adalah 58, tengah-tengahnya 56 dan 60 itu 58 tengah-tengahnya. Oke, sekarang kita masukkan aja X0-nya, X0 bar-nya itu 58. Kita masukkan seperti ini, biasa kok teman-teman. Dibagi dengan sigma FI kali CI itu ketemu 14 di sini dibagi dengan sigma F berapa yuk? 40 dikali P. P-nya berapa? P-nya tadi 5. Seperti ini teman-teman ya, 5. Kemudian kita coret-coret di sini 40 bagi 5 itu berapa? Pas ya. 40 bagi 5 itu 8. Nah, ini kita habisi cret. Ini 8. Kemudian kita bagi 2 lagi. 14 bagi 2 itu 7. 8 bagi 2 itu ketemu 4. 7/4. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Kemudian 7/4 kita hitung teman-teman ya. 7/4 kita hitung sendiri. Itu kan kita desimalkan lah istilahnya teman-teman ya. Jadi 58 ditambah dengan 1 koma lah istilahnya. 7/4 berarti sebenarnya 1/3/4. Berarti sebenarnya langsung ketemu sih 1,75. Coba kita hitung ya. 0. Nah, ini 30 bagi 4 ya 7 pas ya. Oke. 7 di sini 7 kali 4 ketemu berapa yuk? 28. Oke. 28 kemudian nanti dikurangkan ya. Dikurangkan ketemu 2. 20 bagi 4 ya. Bener ya 1,75. 20 bagi 4 kan pas 5 ya. Sebentar ini. Oke, kita cek dulu. Ya benar ya. 1,75. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan 58 dan 1,75 itu kita jumlahkan teman-teman. Oke, sebentar. Oke. 1 ini 20 ya, 20 bagi 4 5. Pas ya 1,75. 58 ditambah dengan 1,75. Oke, 1,75. Oke, berarti 59,75. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Saya kira cukup ya video kali ini tentang rata-rata data kelompok, bagaimana caranya menentukan rata-rata. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Sukses selalu. Salam semangat dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.